Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar dan mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami, berikan hikmat pengertian agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada semester ini yang kita gumuli dalam satu tema, yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Ya, saya mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-11 sampai 15. Sekali lagi, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai 15. Kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan bersuara dan Bapak Ibu menyimaknya di dalam hati. Saya akan membunyikan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 15 berbunyi demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Ayat yang ke-15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, pada bagian ini saya mengajak kita semua merenungkan dari satu tema, yaitu pesan Tuhan di tengah situasi sulit. Ya, sekali lagi, pesan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Ya, dalam bagian ini Alkitab menceritakan tentang keadaan bangsa Israel yang sangat merindukan pemulihan daripada Tuhan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Salomo tentu atas seizin Tuhan mampu untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah yang sudah kita bacakan tadi bersama-sama. Bangsa Israel membutuhkan begitu banyak restorasi, diantaranya restorasi moral, restorasi agama, restorasi kebangsaan dan yang lainnya. Sudah lebih dari 1 tahun ya Bapak Ibu Saudara kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu hal ini sangat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan manusia, di antaranya seperti dunia pendidikan, perekonomian, keagamaan misalnya. Karena pandemi ini yang begitu banyak membuat kita resah, kecewa, bahkan kita merasa putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara, info terbaru ya dari media, dari salah satu stasiun TV ya, memberitakan bahwa di beberapa negara sudah ya mendeklarasikan ataupun sudah menyatakan negaranya terbebas dari virus corona ya. Salah satu diantaranya adalah Selandia Baru misalnya, Fiji, Timor Leste dan Papua Nugini. Kemudian stasiun TV ini juga menjelaskan ya, memaparkan beberapa negara yang akan terbebas dari virus corona ya, diantaranya ialah Brunei, Vietnam dan Cina. Nah, kemudian kita perhatikan hari-hari ini ya, orang begitu banyak bergumul dengan yang namanya virus corona ya. Secara sadar kita pasti rindu dengan pemulihan keadaan. Orang-orang sangat rindu kalau bisa corona pergi dari bangsa ini. Alkitab menerangkan bahwa ada pesan Tuhan yang tertera ya, ketika kita berada dalam masa sulit. Apa saja pesan Tuhan ketika kita menghadapi situasi sulit? Yang pertama adalah supaya kita mengerti kedaulatan Tuhan ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa supaya kita mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Kita sudah membacakan bagian firman Tuhan tadi di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku." Nah, jadi dalam bagian ini Tuhan menceritakan tentang kedaulatan yang begitu luar biasa.
Ya, semua terjadi atas seizin Tuhan tentunya. Kenapa Tuhan mengizinkannya? Ya, pertama saya katakan bahwa supaya kita bisa ya untuk mengintrospeksi diri kita, untuk melihat kembali akan diri kita ya. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar teguran daripada Tuhan dan tidak serius sama Tuhan ya. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya tidak mau menghakimi atau mau mendiskriminasi ya, tetapi secara sadar saya mau katakan bahwa kita seringkali melakukan pelanggaran terhadap Tuhan ya. Akui saja itu dalam kehidupan kita ya. Namun apa yang Tuhan katakan ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu yang Tuhan katakan. Nah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menyelesaikannya dan dapat menanggungnya. Ya, itu yang pertama ya, supaya kita mengerti kedaulatan Tuhan ya, yang mempunyai seisi dunia ini. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita perhatikan? Apa yang kita bisa lihat dari pesan Tuhan ya di tengah situasi sulit ini ya. Yang kedua adalah Tuhan ingin melihat seberapa jauh kita mampu setia sama Tuhan. Kita perhatikan di ayat ke-14 Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, perhatikan apa yang umat Israel lakukan. Yang pertama adalah Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, menyebut nama Tuhan. Artinya apa? Ya, artinya adalah tidak mengandalkan kuasa yang lain selain kuasa Tuhan, tidak percaya akan sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Kemudian Tuhan katakan apa lagi? Merendahkan diri. Ya, merendahkan diri artinya menempatkan diri di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri artinya membuang kesombongan kita. Merendahkan diri artinya membuang setiap keangkuhan kita. Ya, merendahkan diri artinya ya membuang anggapan tentang kemampuan kita dan katakan, Tuhan, Engkau lebih hebat daripada saya. Ya, merendahkan diri artinya mengakui bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Merendahkan diri artinya ya kita percaya pada rencana Tuhan ya. Kita katakan Tuhan begitu besar dan kita kecil, atau sebaliknya kita kecil dan Tuhan jauh lebih besar daripada saya. Ya, hari ini kalau engkau masih merasa hebat, hari ini kalau engkau masih merasa kuat, hari ini kalau engkau masih merasa angkuh dengan keadaanmu yang begitu, ya secara manusia engkau bisa hebat, tetapi sadarlah engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, dalam hal ini, dalam situasi ini, dalam kondisi ini, ya engkau sendiri merasakan bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ya, kemudian apa Tuhan katakan selanjutnya? Berdoa. Ya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, sekali lagi saya katakan doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Doa adalah kuasa, saudara-saudara. Doa tidak hanya sekedar kata-kata. Ya, doa adalah sebuah penyampaian kepada Tuhan. Ya. Dan kita meyakini dalam doa dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menolong kita. Ya. Kemudian apalagi yang Tuhan katakan di ayat ke-14? Mencari wajahku. Mencari wajahku artinya apa? Mencari hadirat Tuhan, mencari hadirat Allah. Ya, rajin datang kepada Tuhan. Kemudian berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya ialah bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang salah dan berbalik kepada jalan Tuhan. Ya. Apa itu pertobatan? Ya, kalau dulu saya sering menyakiti hati Tuhan, kalau dulu sering saya membuat Tuhan tidak senang, ya, maka sekarang kita buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Itu di ayat yang ke-14 jelas sekali dikatakan. Ya, dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 mengatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, Tuhan mengasihi kita apa adanya, Bapak Ibu Saudara, tetapi satu hal ya, Dia tidak mau kita seadanya ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak mau kita seadanya. Itu yang kedua. Kemudian poin yang terakhir, yang ketiga adalah apa pesan Tuhan di tengah situasi sulit. Yang ketiga adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemanapun kita pergi. Dalam menghadapi situasi apapun, sesulit apapun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan catatan,
ya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya di ayat ke-15, di ayat yang ke-15 Tuhan katakan apa? Tuhan berbicara apa di ayat ke-15? Tuhan katakan bahwa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya, apa hasilnya ketika kita kembali dan setia kepada Tuhan? Ya, Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kita, mata Tuhan akan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mendiskriminasi kita sebagai manusia, ya, tapi saya katakan bahwa ini adalah suatu saran untuk kita boleh mengintrospeksi diri kita. Apakah dalam kehidupan kita sudah menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya. Dan sebagai kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, ya, jangan senang sama Tuhan di masa enak saja, tetapi di masa sulit juga, bahkan di segala keadaan, usahakan tetap setia kepada Tuhan. Ya, berhentilah untuk terus memaafkan diri. Ya. Jangan sampai persoalan menjadikan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai masalah-masalah yang kita hadapi, ya, menjadikan kita tidak setia dan berbalik daripada Tuhan. Tapi justru dalam setiap persoalan yang ada, menjadikan kita lebih taat dan lebih menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah supaya kita mengerti kuasa Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama, kenapa situasi sulit itu diizinkan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti akan kuasa Tuhan, supaya kita mengerti akan kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan ingin melihat seberapa jauh kita mampu setia sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terakhir adalah mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan pulihkan negeri kita tercinta ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi dan menghadap Tuhan di dalam doa. Kami berterima kasih karena pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu menghidupkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami secara nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.